warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPAS atau IPA ya. Kita pagi ini dalam keadaan sehat, semoga anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa siapa yang mungkin? Albin. Ayo Albin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum melanjutkan pembelajaran, siapa hari ini yang tidak masuk? Mama? Wafi dan saya. Kenapa mereka? Sakit. Oh iya. Besok kalau sakit temannya kita harus apa? Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini adalah IPAS dengan bab 1, yaitu tujuannya adalah pembelajarannya menyebutkan bagian utama kerangka manusia, yaitu tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang anggota gerak dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan minimal 3 fungsi atau kegunaan rangka manusia. Yang ketiga menyebutkan hubungan antar kerangka dengan organ tubuh. Ya, baiklah anak-anak, kita ayo coba berdiri, kita tangannya di atas. Coba gerakan ke kiri. Mana kiri? Ke kanan. Tangan dipinggang coba. Ke kiri kepalanya, dipatahkan ke kiri, terus ke kanan, ke depan, ke belakang. Coba tangannya lagi, ini agak diangkat sedikit. Nah, ini adalah kelenturan ya, peregangan tangannya. Coba putar. Kenapa kok bisa bergerak ini? Kira-kira Karena lentur. kenapa ya?
tulang. Kemudian ada di atas ini juga namanya adalah apa ini? Otak. Tengkorak. Otak. Tengkorak. Di dalam tengkorak ini ada apa? Otak. Mata. Ubun-ubun. Nah, ubun-ubun. Ya, ini ada ubun-ubun. Sebelum pembelajaran ini anak-anak akan pernah melihat gambar atau apa itu? Gambar tengkorak ini ya, gambar kerangka. Ibu guru akan memperlihatkan nah, ini adalah rangka manusia. Rangka manusia adalah terdiri dari banyak tulang, ya. Jumlah tulang tubuh manusia umumnya ada 206. Jadi di tubuh kita ini ada banyak tulang. Ada berapa tadi? 206. Namun jumlah tersebut dapat berbeda setiap orang. Pada saat lahir, manusia memiliki 300 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu dan membentuk tulang yang lebih besar. Dari bayi ini tulang ya. Tadi kita yang berhubungan dengan tubuh kita melenturkan, kita apa tadi gerakan kita tadi? Ya? Apa? Melenturkan tubuh. Karena bisa lentur inilah karena adanya tulang. Tulang apa yang tadi kalian ketahui? Tulang kepala. Tulang kepala. Yang dalamnya ada apanya? Tengkorak. Tengkorak ini adalah melindungi apa? Otak. Yang ada di dalam namanya adalah melindungi otak. Perhatikan ini ada tulang yang A ini apa? Tulang apa yang namanya? Yang ini adalah tulang tengkorak. Yang ini adalah tulang tengkorak. Lah terdirinya apa saja tulang tengkorak ini? Yang A adalah tulang ubun. Nah, coba dipegang ubun-ubunnya. Empu apa atos? Atos. Kalau atos ini berarti tandanya ada apanya? Tulangnya. Kemudian yang B adalah tulang dahi. Apa namanya? Tulang dahi. Ubun-ubun ini yang di atas, yang ini adalah dahi. Yang C adalah tulang pelipis. Apa namanya? Pelipis. Ini namanya tulang apa? Kemudian yang D, tulang hidung. Coba hidungnya. Nah ini di hidungnya ada namanya tulang yang empuk. Ini namanya tulang rawan. Apa namanya? Biasanya kalau di ayam itu di dadanya bagian bawah. Ya, tulang rawan ini warnanya apa biasanya? Putih hitam. Jadi tulangnya muda. Kemudian ada tulang mata. Nah, inilah di sekitar sini ada tulang mata. Coba ini dipegang ayo tulang matanya. Nah, ini adalah tulang mata. Kemudian tulang pipi. Nah, ini tulang pipi. Siapa yang nggak punya pipi? Semuanya pipi. Pipinya berapa? 2. Nah, supaya terbentuk kalian cantik, ganteng, ini ada tulang pipi. Yang dilapisi apa ini? Kulit dan daging. Nah, kemudian tulang rahang atas. Tulang rahang atas adalah bagian yang ini, gigi bagian atas. Kemudian tulang rahang gigi bagian bawah. Kalian kalau mengunyah, gigi mana yang bergerak? Yang bagian atas atau yang bawah? Bagian bawah. Kemudian yang berikutnya adalah rangka badan. Nah, ini bagian yang atas ini adalah bagian tengkorak. Yang bagian atas ini adalah ada tulang punggung.
bisa ke kiri, ke kanan, bisa ke belakang. Kemudian yang C adalah tulang dada. Kalian punya tulang dada? Punya. Kemudian yang K ini adalah tulang selangka ini ya. Ini kalau di ayam itu apa di hotel ya. Jadi pada manusia ini di belakangnya ada tulang dada, tulang selangka ya. Terus kemudian tulang belikat. Tulang belikat adalah letaknya yang ini di entong-entongan ini Jawa-Jawanya, bahasa Jawanya. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk ini adalah yang ini bahasa Jawanya gampang. Tulang rusuk yang ini dari atas sampai bawah ini adalah namanya tulang rusuk. Kemudian tulang belakang. Kalian juga punya tulang belakang ini. Coba berayain yuk. Tulang apa? Belakang. Kemudian tulang ekor. Tulang panggul. Tulang panggul itu di belakang ini. Terus tulang ekor itu yang di belakang ini. Tulang ekor. Kalian nanti ya kalau muslim nanti kalau sudah meninggal nanti tulang ekor inilah yang tidak busuk. Nanti itu jadi apa ya? Bisa membangun kita di saat pada hari kiamat. Itu urusannya dengan agama ya, pelajaran agama. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan. Kemudian tulang duduk yang R, tulang duduk ini ya, pokoknya nek ono tulangnya gak iso lungguh nek lemes kunyur-kunyur lali daging tok. Pasti ini bisa duduk karena gak nyaman. Kemudian tulang gerak atas. Yang bagian atas ini bisa bergerak. Apa di sini? Tulang lengan atas. Nah, yang ini adalah namanya apa? Tulang atas. Tulang gerak atas ini adalah apa ini? Tangan. Yang sebelah atas ini namanya tulang hasta. Yang mana tulang hasta? Yang ini, yang T ini. Tulang hasta ya. Yang bagian ini kan di dalam tulangnya ada dua tulang. Tulang hasta, yang bawahnya adalah tulang kepupil namanya. Kemudian yang V, tulang penggelaman tangan. Coba tangan kalian gerakkan seperti ini. Tulang apa? Tulang penggelaman tangan. Kemudian yang berikutnya adalah tulang jari-jari tangan. Nah, ya. Bisa digerakkan seandainya nggak ada luas jari tangan, maka tangan kita tidak bisa digerakkan. Tulang fungsinya tulang yang ada ini ya, sambungan antar tulang. Kemudian tulang bagian bawah. Bagian bawah adalah anggota gerak bawah. Kalian ini bergerak menggunakan apa? Apa? Tulang gerak bawah ini namanya apa? Namanya coba berdiri. Ayo coba gerakan kakinya kalian. Nah, bisa gerak nggak? Bisa gerak. Kenapa? Kena sakit orangnya. Yang nggak bisa gerak itu sakit apa namanya? Stroke. Ya, itu karena apa? Saraf sudah tidak bisa apa? Berfungsi dengan baik. Coba duduk lagi. Berarti kalian saya suruh berdiri. Bisa bergerak. Kemudian tulang paha yang Y. Ini tulang paha. Apa namanya yang Y? Tulang paha. Kemudian yang Z. Tulang tempurung lutut. Coba dilihat mana lututnya. Bisa digerakkan nggak? Bisa digerakkan. Kemudian tulang kering. Yang A adalah tulang kering. Kemudian yang AB, tulang apa namanya? Betis. Yang AC, tulang pergelangan kaki. Nah ini supaya kaki bisa digerakkan, diputar. Coba diputar kaki kalian. Bisa berputar nggak? Bisa. Namanya tulang pergelangan kaki.
Pembelajaran ini anak akan saya putarkan video. Bentar ya. Dipahami coba video ini. Dilihat, nanti akan ibu memberikan tugas pada kalian. Dipahami? Apa suaranya kurang mas? Ya.
lipat, tulang pendek, serta tulang tidak berat. Berikutnya, tulang juga dibagi berdasarkan zat penyusunnya, dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan adalah tulang yang elastis dan lentur, dan yang kedua tulang keras adalah tulang yang keras dan kaku. Tulang rawan ya, dan tulang keras. Tulang keras ini tidak bisa Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. ya. Itulah artinya mana pembelajaran yang melalui video. Ya, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang rangka. Anak-anak, apa ada yang belum paham? Paham? Kalau sudah paham, anak-anak akan saya beri tugas kelompok berdiskusi, yaitu menyelesaikan LKPD ini. Kemudian setelah selesai kalian akan maju dan mempresentasikan. Kemudian pendapat kalian dari kelompok-kelompok ini akan disampaikan di depan kelas. Bisa berdiskusi anak-anak ya. Bisa ngomong-ngomongan. Cuma apa itu jawabannya? Satu aja orangnya selesaikan. Silakan bekerja sesuai dengan yang diterangkan tadi dan dalam video. Beri nama kelompoknya. Di atas beri nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok kucing, kelompok kelinci. Ditulis di atas ini. Nama kelompoknya, ayo diisi nama kelompok. Apakah dua ini? Tulis di atas nama kelompok. Silakan bekerja sama. Nah ini kalau memberi anak ya jangan gitulah. Saya menurutnya yang bagus. Jangan diputus-putus, guys.
tulang lutut, nomor 3 tulang rusuk, nomor 4 tulang pelipis, nomor 5 tulang rahang bawah, nomor 6 tulang kaki, nomor 7 tulang ungkir, nomor 8 tulang dada, nomor 9 tulang belakang, nomor 10 tulang kaki, nomor 11 tulang paha. Nah, pada jawaban teman kalian dari kelompok 1 adakah yang silakan duduk yang berbeda? Sama semuanya. Ya? Ada yang sama atau berbeda? Mungkin ada yang berbeda dari kelompok ini. Ayo coba nomor 1 ini apa ya? Nomor 1 sama nggak? Cek. Kalau itu sama jawabannya. Ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1 tulang pelipis, 2 tulang rahang bawah, 3 tulang rusuk, 4 tulang dada, 5 tulang lengan atas, 6 tulang belakang, 7 tulang pengutil, 8 tulang paha, 9 tulang lutut, 10 tulang kering, 11 tulang betis. Ya, dari kelompok 1 dan kelompok 4 ini jawabannya benar semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Pembelajaran kali ini saya anggap anak-anak selesai ya. Saya anggap semuanya ini sudah berhasil atau bisa mengerjakan mereka ini. Saya cek yang kelompok ini. Ya, banyak yang betul, hampir semuanya betul. Nah, semua tidak maju ya. Dari pembelajaran kali ini, anak-anak adakah yang kalian belum pahami? Sudah bisa semuanya? Kemudian untuk yang berikutnya, anak saya beri tugas mengidentifikasi bagian rangka. Tapi ini nanti untuk dikerjakan di rumah ya. Saya kira pembelajaran kali ini adalah saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, ada anak-anak sudah paham semua nggak? Apa yang dibicarakan tadi tentang apa? Rangka manusia itu ada rangka manusia yang paling atas namanya rangka kepala. Yang dinamakan apa tadi? Ada anggota gerak yang terdiri dari apa ini? Tangan ya, ada bagian tulang-tulang yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian ada anggota gerak bawah, yaitu apa namanya tadi? Kaki. Nah, itulah pembelajaran